Makanan merupakan kebudayaan tradisi yang sudah turun-temurun dan berakulturasi dengan budaya lokal. Ya, benar sekali. Semakin unik suatu makanan, maka semakin menarik makanan tersebut. Sebaliknya, semakin kuno resep suatu makanan, maka nilai sejarah makanan tersebut melekat semakin baik. Bersama saya, Itiwo Gumang Desta Yoga Diantara, Saya Dimadika Santi Paravita. kami akan melakukan penelitian mengenai sejarah kuliner makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Balada Seporsi Sate Bulayak. Sate Bulayak merupakan makanan khas Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut asal-usulnya, sate Bulayak berasal dari daerah Narmada. Kami mewawancarai salah satu pemerhati budaya yang mengerti tentang sejarah makanan ini. Beliau adalah Pak Andi. Sate Bulayak ini zaman kerajaan Mak Agung, jadi dipergunakan tuh sebagai acara makanan khasnya beliau. Ya, tapi karena beliau sekarang kan dicampur sama daging, jadi antara daging ayam dan daging sapi. Jadi kalau kepur itu harus digunakan daging ayam. Ya, boleh menggunakan daging sapi. Kenapa Pak? Ada filosofinya? Ya, karena bagi umat Hindu itu sangat tidak diperbolehkan untuk makan daging sapi di kubur. Ini beliau yang itu kan, ya diganti sama daging ayam. Jadi sate Bulayak itu dibuat dari beras sama daun aren. Sama yang bikin beda, kalau satenya sama. Sama anunya. Ya sate asem, sate pusut, sate ayam, sate ikan sama. Cuma yang bikin dia nambah lagi itu sate Bulayak. Kata bulayaknya itu yang, ya bulayak itu seperti ketupat itu kan, atau lontong. Tapi beda. Nah, beda cara dibikinnya gitu kan. Biasanya yang bikin itu orang-orang perempuan. Kayak orang Bali bilang bejahitan ya. Jadi bejahitan nanti diisi pakai bahasa Sasaknya reket lah gitu. Beras yang agak bagus sedikit. Dibikin itu dikasih bumbu. Nanti bumbunya itu sapinya diginikan sama apa namanya, diginikan sekali. Itu zaman dulu, sekarang dibikin, besok pagi dimakan bisa karena dia tidak akan basi. Nah, jadi tidak akan basi. Kalau nasi kan berapa jam akan basi. Kalau sate Bulayak bisa dia 2 hari tidak apa-apa. Nah itulah hebatnya orang tua dulu. Kadang daun kelapa yang bagus, tambah bagus daunnya, tambah bagus hasilnya. Pariwisata di Lombok ini maju kan, yang tadinya kan tidak ada dagang sapi di Senggigi, dagang rujak, dagang soto, dagang bakso. Sekarang kebanyakan dagangnya dari Narmada di Senggigi itu, termasuk di apa namanya, jalan apa namanya yang dulu, yang sekarang yang ke bandara yang dulu. Lingkar apa? Jalan Lingkar itu kan orang di sini semua orang Narmada. Oh, jadi pada jualan ke sana. Ya. Kalau sate Bulayak di tempat ini yang paling banyak pedagangnya satu desa itu desa Lembuak. Di Taman Suranadi orang Lembuak yang jualan. Ini di pinggir jalan ini sate Bulayak orang Lembuak semua. Jadi kalau mau tahu persis tentang sate Bulayak, sate dan bulayaknya, adik harus main-main ke kampung Lembuak itu, melihat cara orang bikin bumbunya, cara nusuk anunya, satenya, bikin katiknya semua. Nah, di sana baru cara-cara bumbu. Jadi orang tua sana selalu mengajarkan anaknya kalau sudah selesai sekolah bikin sate ini, terkenal di Lembuak. Tapi harus hati-hati karena kalau mau mencicipi sate Bulayak yang enak, cari dagingnya yang baru. Oh, dagingnya harus ya, jangan yang sudah 2 hari. Jadi kita cari daging yang baru, bulayaknya yang baru, bumbunya yang baru, itu enak. Nah, jadi kalau orang, Pak, satenya 1 porsi, 2 porsi, tapi tidak harus lebih lihai, lebih akan memakan nanti yang akan bagus. Istilahnya para raja, raja anak agung gitu
Ngurah Karangasem, Bali. Beliau dulu datang ke Lombok itu berdagang, bukan berperang. Beliau berdagang, sesudah lihat Lombok bagus, makmur, lalu beliau membuat kerajaan besar di tempat ini. Jadi beliau datang tahun 1724. Sesudah 3 tahun baru beliau membangun tempat ini tahun 1727. Nama rajanya Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, Bali. Jadi setiap 1 tahun sekali ya di dalam taman ini ada upacara besar. Tapi sekarang berhubung COVID, padahal hari ini kedatangan nanti bisa melihat ada upacara besar. Ini pas acaranya Odalan. Oh, nah ini ya Odalan. Odalan itu artinya ulang tahunnya Pura. Jadi masyarakat Hindu yang ada di Kecamatan Armada ini datang untuk acara Odalan. Tapi karena berhubung COVID, jadi acaranya ditunda sedikit saja yang datang. Bukan sate belayak lagi, banyak yang lainnya, ada sate ikan kerbau, banyak sekali yang ada sate ayam, itu sampai ada 3 Banjar di sini. Jadi acaranya nanti dari Banjar Temas, Banjar Lembuak, dan Banjar Presa itu datang ke tempat ini. Ini kan bukan sate komersial, jadi sate memang khusus untuk dimakan, jadi lebih bumbunya lebih paten, rasanya lebih bagus lagi. Ya karena dibikin untuk langsung kita makan. Kalau yang komersial kan pasti jenis dagingnya agak diperkecil segala macam. Kalau yang upacara kan memang betul aja, segala-galanya beda. Beda, dagingnya langsung dipotong di sana langsung. Berarti langsung disembelih di sini enggak? Langsung disembelih di tempat, langsung dicuci bersih, langsung dibikin. Kalau yang dagang kan di pasar timbang macam seperti ini udah Memang seistilahnya khusus ya. Khusus. Jadi pas acara besar itu bukan orang Hindu aja, kita yang di sini, pemuda-pemuda yang ada di Taman Armada, orang yang hidup mencari rezeki di sini ikut juga di acara itu, di event pada acara itu. Acara masak segala macam. Selain sebagai makanan upacara dalam agama Hindu, pada era tahun 1960-an, sate bulayak sudah mulai diperjualbelikan oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat mulai mengenal makanan ini sebagai makanan tradisional asli daerah Lombok. Sate bulayak adalah sesajen umat Hindu. Dan sekarang sate bulayak menjadi wisata kuliner Nusa Tenggara Barat. Biasanya di sekeliling sini itu tempat penjualan sate bulayak. Kenapa di sekeliling sini sepi? Karena masih pandemi. Sebelum pandemi, di sini ramai banyak pengunjung yang memakan sate bulayak. Selain berada di daerah Taman Armada, pedagang sate bulayak juga banyak terdapat di daerah Suranadi. Suranadi merupakan salah satu cagar budaya perkembangan agama Hindu di Pulau Lombok. Ada keunikan tersendiri antar pedagang sate bulayak di daerah Suranadi dalam menjual dagangannya. Air dingin 6. Di desa Suranadi ini punya keunikan tersendiri. Misalnya, si penjual kekurangan bahan tuh bisa berteriak dengan si penjual lain. Itu kan Sehingga ya sangat benar sekali apa yang dikatakan. Sehingga banyak menciptakan kolaborasi yang sangat baik. Desa Suranadi ini bukan saja terkenal karena kulinernya yang sangat banyak bahkan sampai ke mancanegara, tetapi juga terkenal akan interaksi yang baik sehingga hubungan antara pedagang satu dengan pedagang lain itu terjalin. Itu yang dinamakan kolaborasi yang luar biasa. Kami mengunjungi salah satu rumah pedagang bulayak. Beliau adalah Ibu Sriwati. Ibu Sriwati sudah mulai berjualan bulayak sejak tahun 1996. Beliau menjelaskan kepada kami bagaimana proses pembuatan dari bulayak. Sekitar 3 tahun. 3 tahun sudah lama berarti ini.
Terus harga bulayak Niki berapa? Memangnya jual waktu bulayak pertama 1.000, sekarang sudah jadi 2.000. Kalau orang mau beli sekelan ya 10.000. Oh, kalau orang mau beli sekelan 10.000. Kalau bijian 2.000. Niki, ini juga saya mau bertanya mengenai ciri khas bulayak niku apa? Sehingga membedakan sama ketipat, sama lontong. Apa nih? Ya, membedakan kalau belayak gini memperpanjang kulitnya. Memperpanjang. Ya, pakai ambu. Pakai ambu atau daun aren. Iya. Kalau ketupat itu lain, masih diulat itu dulu jadi tupat. Kalau ini memperpanjang, makanya berlainan, tapi sama isinya beras. Gitu. Terus Niki Bu, untuk mengisi berasnya itu takarannya berapa nih? Kalau dari setengah dari bulayaknya. Ya, setengah, makanya tangan masuk. Kalau sudah isi ini, begini, ukur ini tangan. Kalau sudah atap sama berasnya, itu sudah Selesai. Iya. Terus ditali, Betul. ikat. Nah, Niki juga ya, saya mau bertanya masalah bulayak Niki, kenapa kok harus pakai daun aren atau ambu? Bisa enggak pakai busung? Bisa. Atau daun misalnya gitu? Kalau daun itu dibilang lontong. Lontong jadinya. Ya, kalau pakai busung, cari yang muda. Mudah. Kalau yang tuaan itu dia sering gugur. Ya, hancur dia lepas berasnya. Makanya cari yang muda. Cari yang mudah. Iya. Terus nanti kalau mana lebih bertahan lama, basinya itu lebih cepat pakai busung apa ini pakai ambu? Lebih baik pakai ini, lamaan dia. Kalau pakai busung itu cepat sekali keluar keringatnya, itu jadi basi. Jadi kelihatannya kering jadinya Bung ya. Iya. Dari kulitnya kering Iya, jadinya jelek iya, kelihatannya iya, itu ya. iya. Kalau ambu masih dalam kondisi yang Iya. segar. Iya. Kemudian ini berapa lama waktu perebusan untuk bulayak ini? Sama dengan tupat, dari jam 8 sampai 5. Kadang-kadang bisa sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 4. Jam 5. Kalau istimewa lebih baik sudah. Lebih baik Nah, yang begini supaya lembut, baru enak. Kalau gugur itu mana dia enak, kayak nasi lagi kembali. nasi kayak kemarin Iya. gitu. Kami juga mengunjungi salah satu pedagang sate bulayak di daerah Narmada. Beliau adalah Ibu Haja. Cuci dulu daging ayam dan daging sapi. Lalu, tusuk daging ayam dan daging sapi dengan tusuk sate yang sudah disiapkan. Sebelum satenya akan dipanggang, terlebih dahulu lumuri daging ayam dan daging sapi dengan saus kacang. Lalu, bakar sate bulayak di atas arang dan tunggu sampai matang. Ketika warnanya sudah agak kecoklatan dan sudah matang, angkat sate bulayak. Lalu, sajikan dengan bulayak dan lumuri dengan saus kacang di atasnya. Maka, sate bulayak sudah siap untuk disantap.